Viral aksi sekelompok pria menamakan diri Dukun Santet Indonesia menggelar ritual tengah malam untuk membantu Palestina melawan Israel. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana saya mendapatkan cuplikan video, dan di mana di dalam video itu ada sekelompok dukun yang dimana mereka melakukan ritual mereka untuk mengirim santet ya ke daerah Israel supaya Israel itu bisa kalah. Karena di tengah-tengah konfliknya Israel dan Palestina ini, yang heboh itu pasti orang Indonesia karena membela Palestina katanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita menyaksikan video mereka yang berikut ini. Viral aksi sekelompok pria menamakan diri Dukun Santet Indonesia menggelar ritual tengah malam untuk membantu Palestina melawan Israel. Orang-orang yang menamakan diri Dukun Santet Indonesia ini juga mengaku tidak tinggal diam atas serangan pasukan Israel yang membombardir Gaza. Dalam sebuah tayangan YouTube yang dipostingan Kang Ujang Bustomi Cirebon, ia membagikan kisah bagaimana para dukun itu membantu Palestina melawan Israel. Terekam momen tentara Israel saat merayakan Iron Dome-nya berhasil berfungsi seperti semula di tengah serangan rudal yang diluncurkan Hamas ke Israel. Bahkan tentara Israel berpesta kala militan Hamas menyerang rudal ke daerah Zionis. Namun serangan tersebut tak membuat Israel porak-poranda. Momen itu diunggah oleh akun Twitter media barat, yakni Blogsroom, pada Kamis 12 Oktober. Dalam video itu terlihat sejumlah tentara Israel sedang berkumpul menjadi satu. Mereka yang masih berseragam lengkap terlihat masih membawa senjata api. Tentara Israel pun bersorak-sorai sembari menari hingga melompat. Sementara momen itu dihiasi dengan rudal Hamas yang melayang di langit Israel. Rudal itu nampak seperti kembang api yang menghiasi malam di Israel. Itu dia videonya teman-teman, singkat saja ya apa yang dilakukan oleh 30 dukun tadi katanya di sana ya. Mereka melakukan ritualnya di tengah malam untuk membela Palestina, supaya Palestina itu memiliki kekuatan yang sangat goib sekali untuk melawan Israel. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui, kita setiap orang khususnya yang ada di Indonesia, kita tahu bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang dimana sepanjang sejarah nabi-nabi ada juga yang namanya tukang-tukang sihir. Khususnya ketika Nabi Musa diutus ke tanah Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan itu, dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang dipercayakan Tuhan kepada Musa pada saat itu. Dan dia melakukan sesuatu yang begitu ajaib di hadapan Firaun atau di depan mata Firaun. Seperti tongkat menjadi ular, seperti air menjadi darah, dan lain sebagainya. Tetapi ahli-ahli sihir yang ada di Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa melakukan hal yang demikian. Itulah sebabnya Allah terus-menerus menulahi tanah Mesir, karena ahli-ahli sihir yang ada di sana bisa melakukan hal yang sama, sekalipun mereka melakukannya dengan hal-hal yang kecil ya, seperti tongkat Musa itu jadi ular dan tongkat ahli sihir juga bisa jadi ular. Namun tongkat Musa yang jadi ular itu mematok tongkat atau ular-ular ahli Mesir, ahli sihir dari Mesir itu.
sehingga ular-ular mereka itu menjadi kalah. Nah, teman-teman, yang perlu kita ingat di sini bahwa Allah yang dipercayai oleh orang-orang Israel, bangsa Israel, adalah Allah yang pernah bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Allah yang pernah menolong mereka, Allah yang pernah menyertai mereka, Allah yang pernah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Dan kuasa Allah itu jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Nah, bahkan juga Paulus pernah menghardik kuasa sihir seorang perempuan yang dimana dia bisa meramal, bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi Paulus, dia hardik dalam nama Yesus, berhenti. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa bagaimanapun usaha seseorang untuk melawan Israel, baik itu dari alam goib maupun itu teknologi, maupun juga itu secara manual perangnya melawan Israel, itu tidak akan pernah bisa menang mereka melawan Israel. Karena Israel terlebih dahulu sudah mengalami yang namanya peperangan, dan hampir di sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel itu kerja mereka berperang. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan pada saat itu, sehingga kalau ada bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah kepada Allah Israel atau yang menyembah berhala, itu diserahkan ke tangan Israel untuk dibinasakan. Demikian juga orang Israel, kalau misalnya mereka meninggalkan Tuhan mereka atau mereka berubah setia dari Tuhan mereka, sehingga mereka juga itu diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Bahkan sampai kita lihat ceritanya dalam Alkitab, Israel itu sampai ke pembuangan, dibuang, ditawan oleh Raja Babel. Kenapa? Karena Israel sudah berubah setia dan tidak taat kepada Tuhannya. Dan itu yang berlaku di hukum perjanjian lama, teman-teman ya, bahwa setiap bangsa yang melakukan hal yang jahat itu diserahkan ke tangan bangsa lain. Itu cara Tuhan menghukum setiap bangsa pada zaman itu. Nah, jadi sekalipun apa usaha manusia untuk mau mengalahkan Israel, ya silakan saja. Menurut saya bagi dukun-dukun ini mending pergi saja ke sana, ke jalur gajah, dan tunggu di sana, atau lakukanlah ritualnya di sana di jalur gajah, biar nanti rudal menyapa kalian. Ya, itu jauh lebih cepat selesai masalahnya. Nah, jadi intinya teman-teman, reaksi para dukun ini itu tidak akan mempan kepada bangsa Israel. Percayalah, tidak akan mempan, karena kuasa yang menaungi mereka adalah kuasa Allah, dan janji Allah kepada mereka, Dia akan memelihara, Dia akan menjaga Israel sebagai harta kesayangannya, sebagai biji matanya, dan tidak ada yang menyentuhnya. Apapun itu, kuasa manapun itu, baik itu kuasa kegelapan, baik itu kuasa kerajaan, baik itu kuasa pemerintah, itu tidak akan bisa menyentuh biji mata Tuhan. Sekalipun Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk ya pada saat itu. Nah, tetapi Tuhan tetap menepati, menggenapi janjinya bagi Israel sesuai dengan sumpahnya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa jangan habiskan waktumu untuk melakukan ritual-ritual yang menurut bangsa Israel itu pasti tidak berfaedah. Apalagi tentu saja mereka tidak akan melihat ritualmu itu. Nah, karena itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.